Oke. Halo Nah, Mas sekarang Bobi. Ya, halo Mas, video bisa mumpung di-on-in. masih nunggu Mbak Nur Sauda, kalau ada yang mau bertanya, silakan share di chat atau mau raise hand boleh. Yang Yes, mau bertanya tuh, sekarang kita diskusi panel. Sekarang siap. ngumpulin pertanyaan. Yes. Oke, aku beralih sebentar. Kita mulai langsung diskusi panel karena ini sebentar lagi jam 12, jadi biar efisien. Oh iya. Pak Nah, Suyanta, ada satu Ya, pertanyaan tadi seputar presentasi. Ini kaitannya dengan ketersediaan pangan. Jadi karena tadi kan berbicara menu ya rendah karbohidrat di mana banyak hewani. Jadi mengingat saat ini resesi sedang berlangsung, antisipasi ke masa depan, sekiranya nanti ada kelangkaan pangan, terutama hewani, apakah kita mesti mulai beternak, punya hewan peliharaan, padahal kebun kita kecil, tidak mungkin memelihara hewan. Apakah mungkin kita cukup hanya makan telur, karena itu mungkin yang paling available sepanjang masa. kalau Apakah ada ada telurnya opsi kan ada yang lain? ayamnya juga. Ada telurnya kan ada ayamnya juga. Emang telur dari mana? Kalau dari ayam. Mungkin mikirnya karena resesi, telur juga nanti sulit deh. Antisipasinya bagaimana? Monggo, Mas Aku rasa sih nggak Suyanta. sampai segitu. Ya. oke, terima kasih. Ini susah juga ya jawabnya. Kalau Ember. kalau saya kan sistemnya gini, saya usahakan pilih makanan tuh ya sumbernya dari hewani, gitu. Berapapun jumlah jenisnya, apapun jenisnya dan berapapun jumlahnya, yang penting mencukupi. Jadi kalau memang cuma adanya telur ya saya tetap makan telur dan saya juga sering kok kadang-kadang sehari cuma makan telur. Memang nggak satu biji, tapi paling tidak kalori dari telur itu sudah mencukupi kebutuhan saya kalori harian. Itu kan kita bisa lihat berapa sih kalori yang disuplai oleh telur itu kan paling kalau telur ayam itu sekitar 80-an ya, saya lupa ya. 80 kilokalori ya. Jadi Hmm. kalau kita aktivitas fisiknya tinggi, kebutuhan kalorinya tinggi ya otomatis agak banyak makan telurnya. Tapi intinya cukup ya, walaupun cuma telur cukup ya. Iya, kalau menurut saya sih bisa. Kan Mas Ria juga pernah bikin program itu kan, cuman Ya. apa makan telur aja cukup. Telur. Beberapa episode disiksa. Oke, jadi yang aku tangkap pada dasarnya, aku jadi keinget nih kalau yang pernah disampaikan Mas Tio. Jadi kalau misalnya resesi ini sampai membuat kita kelangkaan makan, otomatis ternyata alam juga akan memaksa kita untuk bergerak mencari makan. Betul ya Mas ya? Mau Iya. tidak mau ya. Dan itu akan sangat luar biasa di masa modern. Kita harus mencari makan kayak gimana ya, berburu di gedung-gedung jelas tidak mungkin ya kan. Pastinya ya. Jangan berburu di rumah orang itu namanya. Ya mungkin akan rame-rame ke Teluk Jakarta atau ke Banten sana ya kan. Nah, mulai Iya. rame-rame melaut mencari ikan ya kan. Ya apapun yang bisa dilakukan. Oke, Betul. pertanyaan berikut ini sebenarnya mungkin ke Mas Tio aja nih karena Bu Nur Sauda belum balik. Ya. Mas, kalau kadar albumin dalam darah di atas 5 itu ini kaitannya sama parameter indikator ini ya untuk Nah, metabolic syndrome. Kalau di atas 5 itu apakah masih normal nggak? kan ada rujukan itunya, aku lupa. Maksudnya kan Hmm, ada rujukan labnya. hmm. Kalau dia bilang angka 5, berarti kan dia kan lihatnya dari hasil lab. Lihat rujukannya berapa, aku lupa. Oh, oke, oke. Nah, ini Ya kan ada kebetulan, rujukan normalnya, Rens. Nggak ada di oke. KM tuh, di KM nggak ada bedanya. Di KM yang ada bedanya itu cuman, contoh, misal kolesterol tinggi, Hmm, misalnya kolesterol dan LDL di luar batas normal dari rujukannya, kan ada rujukan sebelah. Oh, hmm, kolesterol ini, apakah ini nggak masalah? Taunya kolesterol dan LDL tidak bermasalah, walaupun di luar rujukan, lirik trigliserid dibagi HDL-nya berapa, trigliseridnya berapa, HDL berapa, optimal di bawah, kalau bagus tuh artinya itu nggak masalah, kalau di bawah 3, optimal di bawah 1. Ya intinya kalau kalau ada anomali, albumin segala parameter lab lain itu harus normal sesuai rujukan. Yang anomali hmm, itu kita itu LDL, kolesterol, asam urat, itu anomali. Terus urinalisa kita ada keton, rutin ketonuria. hmm, Yang lainnya harus normal, nggak ada alasan nggak boleh normal, harus sesuai dengan rujukan lab. Kalau kita yang hmm, terjadi kenapa kolesterol LDL kita berbeda kan karena fisiologi, asam urat berbeda kan karena fisiologi. Aku udah sering jelaskan, ada postinganku juga.
Penjelasan fisiologinya kenapa itu lebih tinggi, karena basan insulinnya lebih rendah. Nah, tapi yang menandakan itu aman atau tidaknya kan, kalau yaitu parameter metaboliknya, trigliserid dibagi HDL-nya harus bagus. Itu kalau albumin harus normal, albumin nggak boleh kurang. Albumin kan dibutuhkan untuk distribusi free fatty acid yang dilepas saat jendela puasa. Kalau albuminnya ternyata yang dicek 5 itu, aku lupa rujukannya, ternyata kurang dari rujukan, berarti ada masalah di produksi albuminnya, berarti memang ada masalah di livernya. Kalau albumin albumin ternyata makin rendah banget, ya bisa asites, bisa penumpukan cairan di abdomen perut. Gitu. Jadi kalau selain yang aku bilang tadi itu harus sesuai rujukan lab. Sip. Thank you. Nanti sepertinya Mas Zainul Arifin agak sedikit exciting, tapi nanti aku coba aturin ya di diskusi panel kedua ya, karena ini masih banyak juga pertanyaan dari yang lain. Ini sedikit Mas, dari kayaknya sesama sejawat dokter nih, dari Mbak Dwi Putri Lestari ya, di Surabaya ini, yang barusan TFH kemarin. Ini kalau ya ambiar Mas, bukan ember. Jadi tadi kan diceritain waktu presentasinya Bu Nur Saudah berbicara tentang pengkondisian metabolik di pasien yang sudah suspek maupun yang sudah confirm positif. Nah, jadi beliau ini terkilik untuk ingin tahu kalau pasiennya sudah di ICU bagaimana ya nerapinnya ini, ya kan? Nah, kalau di ICU, kecuali kalau kita dokter ICU nggak ada masalah. Nah, kita kan kalau di ICU kan terkontrolingnya susah ya. Biasanya kalau udah sampai di ICU sih, ikhtiarnya aku sih biasanya kalau yang dari kita mandu sama ini ya, yang udah di ICU itu ya paling kalau mau bantu IH. Kalau kita susah, agak sulit mengatur kalau udah sampai di ICU, karena kan itu udah protokolnya udah beda. Ya biasanya ya soalnya kita kan harus mengatur yang apa makanan di MJT-nya harus, ya kalau di rumah sakit itu kan ya kalau kenal sama dokter gizinya ya boleh aja. Maksudnya dibikin nggak kejar di gini loh. Kuncinya bisa nggak seperti aku? Bisa nggak memberikan rasionalisasi seperti aku? Kalau bisa. Kalau aku ya, misalnya aku nih, aku nggak pernah kerja di rumah sakit, tapi ini cuman bayanganku ya, khayalanku ya, entah bisa dipakai apa enggak ya. Ya aku bakal ngomong ke dokter itunya. Coba indikasinya, cek gula darahnya. Makanya aku bilang pentingnya pengontrolan gula darah di pasien COVID, entah dia bergejala ataupun tidak, itu nomor 1. Cek. Jadi tidak dapat rasional, oh iya gula darah tinggi ya. Sebelum dia berpikiran untuk secara simptomatis healing dengan cara memberikan insulin maupun metformin, kasih rasionalisasi. Gimana kalau nggak usah dikasih karbo? Kalau nanti dia malah kalau nggak dikasih karbo, nanti neuroglikopeni. Maksudnya nanti malah hipoglikemi. Enggak. Itu terjadi kalau dia non ketotik, artinya tidak bisa menghasilkan keton. Dia ada masalah nggak dengan metabolik sebelumnya? Mungkin ada masalah, misalnya dia di ICU mungkin biasa komorbid. Tapi harusnya nggak ada masalah dalam menghasilkan ketosis. Kalau mau meyakinkan bahwa melepas karbo itu tidak berbahaya, aku sempat ngomong di grup tim menyusun. Untuk meyakinkan orang-orang yang belum mengerti KF, belum mengerti ketosis, bahwa tidak makan karbo itu tidak bahaya. Entah bagaimana caranya, mudah-mudahan labnya di sana ada, sambil pengontrolan saat disuruh puasa, tidak makan dan tidak dikasih karbo, ialah menyertakan cek 2 hal. Cek 1 gula darah, cek keton darah, kalau ada alatnya. Kenapa? Karena pada saat mereka khawatir dengan gula darah yang, wah ini kok gula darahnya turun nih jadi 60, 70, biar nggak buru-buru masuk gula lagi dengan cara disuntik maupun dari makanannya, ialah memberikan rasionalisasinya. Nggak apa-apa, nggak usah dikasih karbo. Taunya nggak apa-apa gimana? Kalau ada ketonnya nggak apa-apa. Kalau nggak ada ketonnya kasih deh. Oh iya ada ketonnya. Keton darahnya positif kan? Keton darahnya terukur kan? Entah itu 1 milimol, 2 milimol, pokoknya ada keton darah kan? Aman ya udah. Kalau gula darah yang dianggap hipoglikemi abaikan kalau ada keton. Kalau pas dia hipoglikemi nggak ada keton, kasih gula. Suntik dextrose. Terserah. Ternyata bisa kita buktikan nggak? Nah, jadi buat rasionalisasi bahwa secara fisiologinya memang harus ngerti sih. Jadi hipoglikemi itu nggak ada masalah
kalau kita mengalami ketonemia, bukan ketoasidosis, ketonemia. Ini beda loh ya. Kalau ketoasidosis gula di darahnya di atas 10-12 milimol ke atas. Yang kamu cek dapat berapa? Satu, cuman 2, mungkin karena baru dari non KF di ICU, begitu kasih anggapnya paling tinggi-tinggi 4-5 milimol deh. Kalau nggak kayak ibunya Mas Budi deh 6 milimol. Ya kan? Ya kan? Karena kan jauh dari standar ketoasidosis. Fine. Ya. Nggak apa-apa. Nah, itu kita harus kasih pengertian seperti itu. Jadi untuk bisa memasukkan protokol kita, beri analogi bahwa hipoglikeminya tidak masalah kalau dia tidak makan dan tidak pada saat makan dikasih karbo maupun tidak makan dalam jumlah terlalu panjang, itu nggak masalah kalau dia mengalami ketonemia. Karena sambil diukur parameter inflamasinya. CRP, LED-nya diukur. Dengan penurunan gula darahnya ini, membantu nggak menurunkan di CRP-nya? Terutama. Membantu nggak mempertahankan limfositnya? Kenapa dalam kondisi contohnya COVID, tadi kan dibilang sama Mbak Nursada apa? Hipoksia. Happy hipoksia. Hipoksia yang muncul tiba-tiba nggak bergejala. Nah, ya kan, gejalanya tiba-tiba muncul. Itu memang sedang banyak terjadi sekarang. Tahu nggak indikasinya apa sebelum itu terjadi happy hipoksia? Kenapa tiba-tiba dia itu? Parameter yang mencegah itu terjadi tahu nggak apa? Lymphocyte count. Iya. Lihat, perhatikan rasio neutrophil to lymphocyte ratio. Neutrophil to lymphocyte ratio NLR. Itu diperhatikan. Itu aku selalu tekankan, itu yang dicek pertama saat seseorang terindikasi COVID. Kenapa? Karena semakin drop limfosit, semakin mulai turun di bawah 15%, apalagi udah di bawah 10%, udah tinggal 5, 4, 3% limfositnya, itu udah tinggal jatuh ke jurang hiperinflamasi. Karena apa? Karena limfosit itu ialah bagian dari imun lineage yang fungsinya sebagai regulator. Controller. Kalau ya sebagai regulator. Kalau mereka sampai terlalu rendah, mereka tidak bisa meregulasi inflamasi yang akan terjadi. Nah, jadi bisa jadi happy hipoksia itu inflamasi belum naik, tapi limfositnya sudah mau turun. Begitu inflamasinya melebar, udah apinya udah mulai gede, bagian pemadamnya udah nggak ada karena saking sedikitnya. Makanya mencegah itu terjadi, perhatikan jumlah limfosit count-nya atau rasionya neutrophil to limfositnya. Dan tunjukkan dengan hasil darah efek dari memuasakan dan tidak memasukkan karbo saat dia makan. Mempertahankan limfositnya atau bahkan menaikkannya enggak? Itu yang harus dikasih rasionalisasinya dulu. Itu kalau aku, walaupun dia di ICU, aku berusaha menjelaskan seperti itu. Ya, aku nggak tahu kalau akan gawat apa punya keterbatasan untuk bisa ngomong belak-belakan kayak gini. Kalau aku orangnya emang belak-belakan kayak dulu. Jadi ya kalau aku belak-belakan, ya kan? Aku nggak pernah belak-belakan. Tapi kalau mungkin karena aku nggak pernah sekolah kedokteran, nggak pernah jadi dokter, nggak tahu. Istilahnya kan aku nggak tahu kalau dalam dunia itu kan ada hormat yang beda gitu antara atau menjaga antar itunya senior atau beda itu jadinya susah ngomongnya atau apa. Aku nggak ngerti kalau di dunia dokter karena aku sendiri juga bukan dokter, karena aku dokter gadungan. Honoris causa. Tapi kalau aku selalu berusaha memberikan rasionalisasinya sama seperti aku di KF. Di KF aku pernah nggak ngerasain sesuatu? Nggak ada. Aku kasih rasionalisasi untuk sesuatu supaya para warriorku bisa memutuskan sendiri apa yang terbaik buat dirinya. Rasionalisasi, mengerti akar masalahnya, decide what to do. Itu yang berusaha itu. Aku kan bukan punya gelar profesor yang tinggal udah ikutin kata gue. Gue lebih pintar dari lo. Enggak kan? Sepintar-pintarnya aku berusaha membagi kepintaranku ke kalian enggak? Iya. Membuat kita sama-sama ngerti gitu loh. Nah, usahakan gunakan cara merasionalisasi sesuatu, kalau bisa secara fisiologi, bantu mereka mengerti juga secara fisiologi, untuk akhirnya kita sama-sama dapat memberikan ikhtiar yang kita anggap bisa menolong. Tapi harus secara saintifik dong. Nggak cuma, udah kasih aja, kita kasih udah kalau semakan karbo. Ya kalau kasih penjelasan, nanti kenapa kita ada salahnya lagi. Kita kan udah ngerti fisiologinya. Betul. Ya, kita rasionalisasinya. Memang normalnya seperti itu. Hipoglikemi nggak masalah kalau ada ketoneminya.
gitu. Jadi karena kan nggak ada kehilangan energi, kecuali kalau dia hipoglikemi non ketotik itu ada masalah, glukos makin masuk gitu. Ya kadang-kadang itu akan apa ya? Aku sih nangkep dari beberapa chat yang berseliweran ini kalau ada dua, jadi dari sesama sejawat, misalnya dokter yang sudah tahu pendekatan puasa dan segala macam tadi yang di-share sama Bu Nur Saudah, dan tadi yang bertanya Mbak Uwi, ya mungkin secara level mungkin masih bisa untuk memberikan rekomendasi. Nah, yang agak sulit ini yang dari sisi awam nih, ya kan? Jadi keluarganya, saudaranya ada yang di ICU, ya kan? Kemudian yang tahu KF ini temennya dari keluarga ini, ya kan? Nah, yang jadi di tengah ini yang rada mumet ini, ya kan? Terus terakhir dokternya rada ngomong, Anda kalau ndak mau ini protokolnya seperti ini, ya ibaratnya kayak gitu. Jadi memang mau ndak mau boleh dibilang ya harus ikutin dulu ya Mas ya. Kalau memang sudah di ICU seperti Mas Tio tadi bilang. Iya, kalau taunya telat ya memang ya ikutin protokol itu. Kan dia kan mereka sudah punya ada regimen obat khusus COVID-nya. Ya udah itu ya diikuti, dan orang yang dalam kondisi kita bimbing di rumah sakit pun yang sudah dapat obat regimen COVID ya menjalani metabolic conditioning sambil minum obat, nggak ada masalah. Nah, itu boleh minum ya, itu udah bagian dari cara membantunya, itu kan antiviral yang dikasih. Tapi antiviral itu kan tidak membuat gula darahmu turun. Itu kan directly untuk intervensi kan di jalur apa namanya daur hidupnya virus, dari mulai dia penetrasi sampai dia direplikasikan. Antiviral kan mulai dari kloroquine, remdesivir, apapun itu. Itu kan bermain di jalur daur hidupnya dari mulai dia penetrasi sampai direplikasikan oleh ribosom kita. Dia penghambatan dari situ. Tapi apakah obat-obatan itu menurunkan gula darahnya? Coba. Enggak. jadi memang mesti berdampingan ya, supaya. Karena kalau kita kan langsung targeting kan, kita kan kalau di metabolic conditioning kan kita targetin ke akar masalahnya. Dan karena kita ngetargetin ke akar masalahnya yaitu glukosa sebagai bahan bakar, satu replikasi, kedua inflamasi. Replikasi makin gede, inflamasi makin gede. Dua-duanya bahan bakarnya sama, glukosa. Karena kita targetinnya ke glukosa, ya mohon maaf, kalau targetin ke glukosa susah nyari obat yang bisa dipatenkan. Itu gaya hidup. Lebih gampang mematenkan sesuatu yang targetingnya kemana? Targetingnya ke misalnya apa? Nurunin gejala. Asidifikasi di endosom. Karena virus membutuhkan asidifikasi untuk melepas membuka kapsidnya. Bikin sesuatu yang bisa mentargetkan ke situ. Jadi obat paten. Karena ada titiknya yang dikenain. Coba cari obat yang bisa menghentikan metabolisme glukosa. Ya kena semuanya. Nggak bisa. Terlalu toksik nanti bagi tubuh. Yang membuat yang menekan keberadaan glukosa yang non toksik, non farmakologi, ya gaya hidup. Membuat yang normal switching pakai lemak atau keton, yang bermasalah teriak-teriak nggak kedapatan gula. Itu rahasianya. Gaya hidup nggak bisa dipatenkan. Tapi bisa di-share dan diajarkan. Bisa di-share dan diajarkan, dan harus ditunggu progresnya, tidak bisa instan. Kita tambahin di situ, karena gaya hidup jangan langsung udah di ICU terus langsung lepas aja ini obatnya yang diajar diminum. Wah bahaya itu, jadi berantem itu nanti. Ya orang yang KF aja nggak ada yang aku suruh lepas obat kan. Dia udah bertahun-tahun minum obat kan, lepas obat juga kan harus gradual. Begitu dia makin bagus di KF, indikasinya udah bagus semua, ya bertahap baru dilepas sesuai dengan perbaikan hasilnya gitu. Apalagi yang dia di ICU dengan kondisi baru mau kita perkenalkan KF. Emang begitu KF 1-2 jam kamu langsung udah adaptasi ketosis. Ketosis sehari 2 hari mungkin, tapi adaptasi ketosisnya bagaimana? Itu dua hal yang berbeda tuh, ketosis dan adaptasi ketosis. Itu dua hal yang berbeda. Aku kayaknya sedikit kasih pertanyaan gambaran ke Mbak Nur, karena ini tadi ada yang sharing. Ada pasien yang confirm COVID, mengalami gejala klinis COVID, sesak, dan ada flek pada torak. Jadi kemungkinan sudah ada apa? Fotonya ya. Ya, kemudian. Setelah dirawat di RS khusus selama kurang lebih 2 minggu, gejala klinis tidak ada lagi dan bisa pulang. Disuruh isolasi mandiri di rumah juga 2 minggu.
Setelah isolasi 2 minggu di swab lagi masih positif. Lalu direkomend Ya. kembali masuk RS rehab. Setelah berapa kali swab masih positif walaupun gejala klinis tidak ada lagi. Mengapa bisa terjadi seperti ini? Apakah pasien tetap bisa menularkan atau tidak? Apa yang perlu Nah, itu aku dilakukan bilang. supaya negatif? Yang Apa lanjut? aku posting waktu itu, Ah, obesitas dan karantina mandiri, itu yang namanya ya. good reservoir itu seperti itu, good reservoir. Nah, Kalau itu. kita kan be a bad host, kalau Yes. dia a very good host. Ya. Mbak Nur, monggo bisa tambahin karena tadi Mbak Nur sempat sharing ini. Ya. Silakan. Ya, jadi yang sama ya kondisinya seperti yang saya kemukakan tadi di seorang nakes, dalam hal ini perawat, 6 kali swab positif terus. Ya karena di dalam tubuhnya belum tercipta kondisi metabolik, jadi tetap di sana ada proinflamasinya. Nah, hasilnya ya swabnya positif terus ya. Ini menarik pertanyaannya ini. Kan gini. Ini menarik soalnya Mbak Nur tadi bilang inflamasi kuncinya. Jadi ini tambahan pertanyaan tadi barusan dimasukkan lagi. Ternyata sudah low carb, fasting dan sudah mengkonsumsi amunisi di KF. Nah, monggo silakan. Jadi ini kuncinya bagus juga nih. Maksudnya Mbak Nur bilang masih ada inflamasi. Nah, nanti Mas Tio bisa tutup ini penyebab kenapa inflamasinya walaupun sudah melakukan low carb, fasting dan sudah amunisi KF. Silakan Mbak Nur. Dan ya itu kelihatannya langsung Mas Tio itu. Ya. Penutupnya ada di situ. Ya. Enggak, maksudnya dia udah menjalankan KF, Mas. Tadi gimana? Sudah jalanin low carb, fasting dan sudah konsumsi amunisi KF. Mungkin pada saat lagi di itu ya Mas ya. Lagi sudah yang pertama kali. Tapi masih positif terus swabnya. Ya, yang terakhir masih positif terus. Kan sempat pulang tuh ceritanya, sudah negatif. Nah, kemudian pada saat isolasi mandiri, begitu lagi. IH intranasal. Biar cepat kira shadingnya. Nah, tuh dikasih langsung ini. Langsung itu kalau begitu cepat IH intranasal. Terus kalau udah nggak bergejala kan nggak bisa puasa panjang lagi, minimal 16/8. Full hewani. Oke. Ikan, telur, ayam, udah full hewani biar makannya nggak bisa kebanyakan, walaupun 8 jam makan. Terus banyakin tidur, ya, banyakin tidur, biar recovery cepat. Imun kita itu bekerja lebih cepat kalau kita sedang tidur. Imun kita itu nggak bakal kerja terlalu besar, nggak bakal eradikasi musuhnya terlalu cepat atau terlalu banyak karena bakal menimbulkan inflamasi berlebih kalau kita dalam kondisi terjaga. Hibernasi. Ya, hibernasi aja tidur, bangun pas dia makan, kalau misalnya lapar makan, kalau enggak tidur lagi gitu aja. Terus protein IH-nya, terus banyakin tidur. Pastikan kalau terinfeksi COVID mau bergejala maupun tidak, pastikan 2 hal. Tidak boleh insomnia, tidak boleh sembelit, 2 ini aja. Jangan sampai itu terjadi. Ini yang memperlama proses healingnya. Jadi beresin dulu. Kalau ini bermasalah, entah dia insomnia, susah tidur, atau dia sembelit, dua-duanya justru malah bisa mengembalikan atau meningkatkan kembali inflamasinya di tubuh. Tuh, yang kedua, beresin. Nah, jadi faktorial itu mau dia low carb kek, mau dia nggak makan karbo kek, mau dia tetap fasting juga, jangan sampai ada gangguan di 2 hal ini. Aku sering banget ngingetin juga ke tim penyusun buku yang lagi pada megang, cek kembali insomnia dan sembelitnya. Wah, ya, itu yang harus jadi patokan. Kalau diare malah bagus. Tambahan Mas Bobi. Ya, jadi yang dikatakan Mas Tio tadi sangat tepat, bahwa pasien yang langsung, jadi sebelum sembelit terjadi, sebelum swabnya berulang jadi positif, kalau cewek dan sudah menikah, langsung IH-nya, makanya saya sudah nggak usah tawar-tawar lagi untuk COVID ya, untuk yang di rumah sakit. IH PCO masuk sama T hijau, 3 itu. Jadi kemudian nggak usah nunggu swab dulu, langsung masuk intranasal. Jadi 4-6 kali. Kemudian di bawah lidah wajib, kemudian intrarektum. Sehingga sembelit nggak terjadi.
Jadi kalau Iya. saya terapkan ke saya dulu, sebelum awal KF itu saya senjatanya 2 PCO sama teh hijau. Tetapi yang terjadi adalah sembelit. Nah, pada saya mentorin orang, ternyata nggak usah nunggu sembelit, IH langsung masuk intrarektum. Udah nggak ada sembelit itu. Gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah tidur. Jadi terus nggak hanya tidur, tapi pikirannya kan 6 kali stres kan, positif terus. Jangan berpikir tentang sakit, jangan berpikir tentang COVID, bahwa sakit ini adalah waktunya untuk merenung. Ikhlaskan semua, ya betul. Ikhlaskan semua yang diberikan Allah ini sebagai cobaan. Ikhlas saja, pasrah. Usahanya iya. Terus tadi tidur. Nah, ibaratnya hibernasi itu kepompong. Dah tidurlah, gitu ya. Nanti setelah jadi kepompongnya selesai, muncul kupu-kupu indah, gitu ya. Cheers. Asal jangan muncul sayap aja ya. Bahaya kalau muncul sayap. Oke. Ini ada di chat nih Mbak Ucus Yulianti bilang, jadi pengobatan COVID-19 dengan terapi ditidurkan itu efektif ya Mas Tio? Iya, efektif. Sangat. Sleeping is healing. Kalau namanya orang sakit nggak ada yang malah olahraga. Orang sakit itu tidur. Nah, karena imun kita bekerja lebih bagus pada saat kita tidur. Yes. Ya, proses rejuvenasi, perbaikan jaringan apapun juga terjadi pada saat tidur. Itu efektif. Lebih bagus lagi. Jadi gini, kalau orang tidur itu kan berarti kan, nih makanya dia bilang ini, kakak saya ditidurkan 2 minggu di isolasi RSPAD. Hari ke-17 sadar, hari ke-23 sudah negatif. Bisa pulang ke rumah. Saya sarankan dengan pengkondisian metabolik untuk IF di rumah, tapi istrinya nggak mau karena selama dirawat suaminya lost weight 15 kilo. Gara-gara dia lost weight 15 kilo dia. Artinya dia ketosis. Tapi yang kepikiran ialah estetika. Kalau 15 kilo, kalau dia ketosis dia nggak bakal lose weight. Ototnya nggak hilang, lemaknya hilang. Tapi kalori restriction, pembatasan kalori, ya kondisi kataboliknya itu lawan arah antagonis dengan kondisi anabolisme dari kondisi infeksi COVID. Pada saat dia hari 17 sadar dia kehilangan 15 kilo, ya COVID-nya udah kabur. Kenapa? Karena hostnya pelit banget sama gua. Dia malah lost. Jadi kalau orang yang losing fat itu pelit sama apa? Pelit sama patogen, pelit sama sel abnormal. Pokoknya jadi bad reservoir. Itu yang aku bilang efektif. Kata Ciang, udah laku juga masa masih takut dibully. Oke. Teman-teman, kita sudah masuk di acara terakhir, diskusi panel. Ya. Mbak Mina masih masuk lagi. Yang lain speaker di pagi, pemateri pagi mungkin. Sebentar, aku sambil masih. Pak Suyanta masih. Halo Pak Suyanta, ya, boleh kembali online. Halo Mas. Ya, Cimina juga. Ya. Kemudian Bu Nur Sauda apakah hadir? Oh ya, ada juga. Halo Bu Nur, silakan. Ya. Semua pada online, ya. Oke. Sebelum aku ini nanggapin, Mas, Mbak Ami minta izin karena konsulennya banyak, tadi izin live dulu kan? Iya. Ya, oke. Satu kata kunci yang aku dapat dari Mas Tio tadi penjelasannya cukup panjang lebar, tapi memang betul. Jadi kita memang harus sesegera mungkin bertindak jika terjadi konstipasi. Nah, tadi parameternya sudah dikasih di presentasinya Mbak Ami, 2-3 hari tidak BAB, ayo dikejar. Tapi jangan juga bangun paradigma jangan sampai konstipasi. Nah, ini yang jadi rentan nih. Rentan mengkonsumsi apapun, ibaratnya entah itu VCO, entah itu jadi ini. Ya, boleh-boleh aja sih, cuman apa iya badan kita itu ibaratnya sampai harus disiagakan, jangan sampai konstipasi, ibaratnya begitu Mas.
kadang-kadang jangan sampai 2-3 hari nggak BAB. Nah, itu yang benar. Jadi kalau misalnya 1 hari nggak BAB, ya jangan parno juga Ya, ibaratnya. jangan parno. Koreksi aku tidurnya bagus gak ya? Aku olahraga gak ya? Aktivitas fisik kurang kayak apakah ususku malas? Nah, coba deh kalau olahraga rutin, tidur bagus, aku jamin masalah BAB itu lancar kok. Ya, betul. Kayaknya mas senior yang udah yang ngejalanin 5 pilar benar. Pasti BAB pada lancar kan? Paling lama 2-3 hari udah BAB kan? Ya, dan tadi yang aku tangkap dari Mbak Ami juga, beliau juga lebih pro yang sifatnya dia nggak mau lebih langsung ke obat. Itu berarti sudah oke. Berarti pendekatannya coba cari yang natural. Nah, natural ini yang tadi poin yang kayak prebiotik, probiotik kayak kefir itu bisa, itu bantu. Kan kefir juga nggak dilarang. Kefir, pokoknya segala yang low carb nggak dilarang. Yang kan udah karbo itu nggak dilarang untuk bantu. Tapi penyebabnya kita tahu, seharusnya semua massa yang nggak kepakai, jadi kayak gini, seharusnya semua massa apapun yang tidak kepakai dari makanan, itu harusnya keluar, tidak boleh punya transit time lama-lama. Udah, itu dulu basic berpikirnya. Kalau untuk keluar, harus didorong, itu basicnya. Untuk didorong, butuh gerakan usus, itu basicnya. Betul. Gerakan usus terpengaruh, bakal malas, bakal lambat, kalau apa? Stres berlebihan, atau tidak kurang aktif fisik. Nah, itu basic utamanya supaya apapun massa di usus harus keluar. Itu dulu. Kalau kurang baru kita butuh bantuan volume kah, lebih banyak cairan kah, apa itu kuncinya. Jadi yang bikin nggak bagus itu kalau ada massa nggak bisa keluar. Gimana sih? Teman kan kayak mobil setiap hari metabolismenya jalan, mesinnya nyala. Asap knalpot keluar, tapi asap knalpotnya kita sumpelin sama kain. Jadi keluar asap knalpotnya dikit-dikit doang. Jadi asap knalpot itu ialah yang hasil produk yang tidak ada fungsinya, toksin yang harus dibuang. Jangan nembak balik ke dalam mesin. Tapi disumpelin. Akhirnya mesin rusak gak? Rusak. Nah, kuncinya begitu kain yang sempat tadi diambil, mesinnya normal lagi gak? Normal. Ya udah, itu basic thinkingnya, mekanikalnya. Nah, mantap tuh. Jadi gak pusing-pusing. Dan juga tidak ini. Aku mau undang satu, Mas. Tadi pembicaraan di grup cukup ini. Di chat cukup ini, rame. Mbak Neni ya, sebentar. Aku mau ini dulu. Mbak Neni, apakah bisa unmute? Halo, Mbak. Iya, betul. Ya, silakan Mbak Neni. Ya, Mbak Neni, tanyakan. Silakan. Ya, selamat sore Mas Dio, Mas Bobi. Ya, Mbak. Saya masuk keto memang sebetulnya dimulai dari saya dulu. Sayanya mencoba untuk diri sendiri dulu. Jadi suami saya ini udah banyak keluhan. Pertama jantung yang sudah pasang ring 3 kali, kemudian setelah itu ada stroke dengan diabetes, kemudian sekarang matanya kurang jelas. Gitu. Jadi saya coba dari 2018 itu yang saya lihat itu perubahannya sudah ada, cuma kalau di sini kan tadi bicaranya konstipasi ya, tapi kalau di sini kok justru berbeda gitu. Setiap hari BAB-nya tuh dalam 1 minggu itu bisa 2 kali, 3 kali, dan konsistensinya lembek terus banyak terus gitu. Apakah nggak apa-apa? Gitu. Nggak apa-apa. Justru yang penting asal lambung jangan bermasalah. Kalau aku bilang mau BAB 2-3 kali malah bagus, nggak apa-apa. Biarin aja. Yang penting kan minum dijaga. Yang penting jadi gini. Yang kita khawatirkan kalau dia BAB berlebihan dalam bentuk misalnya BAB itu kan pasti fesesnya nggak kepakai. Bener dong? Bahan bakunya keluar. Kalau dia masih ada massa keluar, ada masalah nggak? Berarti kan memang harus keluar massanya. Betul dong? Iya dong? Nah, oke. Nah, yang kita khawatirkan kalau BAB-nya terlalu cair, ialah apa? Bahwa itu membawa cairan dan elektrolit banyak. Otomatis kita rentan dehidrasi. Nah, tinggal keep up dia apa? Diminum sama kaldu misalnya kalau takut elektrolitnya kurang. Cuma kadang-kadang suka lemas gitu Mas Yo. Nah, berarti dia nggak, ya itu, berarti dia dehidrasi. Nah, itu kan yang aku maksud. Berarti dia nggak keep up dengan awal kan aku tadi udah cerita di awal. Awal adaptasi ketosis,
kita itu sifatnya masih diuretik. Entah kadang-kadang kita BAB cair, kita lepas cairan lebih banyak, elektrolit loss lebih banyak. Makanya kan banyak dibilangnya kan amunisinya banyak. Mulai dari garam, kaldu, cuka apel, apapun itu pokoknya untuk bantu kita keep up dalam masa adaptasi nih sampai basal insulin kita kembali naik sehingga adaptasi kita diimbangi ya berarti ya. Keep up itu diimbangi. Berarti dia belum diimbangi. Saranku kalau setiap dia ada gejala, misalnya takut elektrolitnya kurang cepat masuk, bantu Pokarion Water. Untuk prophylactic pencegahan, bantu kaldu. Jalannya gitu. Tapi BAB, aduh aku BAB terus bosen nih, aku minum obat apa supaya nggak BAB. Karena dia malas BAB. Akhirnya dia membiarkan feses tahan, malah jadi masalah, malah jadi ujungnya nanti bisa asam lambungnya naik dan sebagainya. Malah orang yang tadi dia riwayat penyakitnya apa tadi? Aku lupa tadi sempat keluar nutup pintu. Ada lumayan banyak Mas Tio. Jadi ya diabetes, jantung, apa gitu-gitu kan? Terus matanya sekarang matanya yang kurang kelihatan gitu. Matanya yang kurang kelihatan. Enggak, sebelum terdiagnosis semua penyakit itu dia punya masalah melambung nggak? Bermasalah lambung nggak? Diabetes. Ya. Sebelum dia terdiagnosa semua masalah itu dia sering punya masalah lambung nggak? Sering masuk angin, sering apa? Sembelin atau apa dulunya? Ya, sering sembelit. Ya, masalahnya di awal di lambung. Sering masuk angin. Memang suka sering minta dibalur terus kalau pulang gitu. Ya, itu ciri khas awal yang sering terjadi di orang makan karbo sebelum akhirnya mereka terdiagnosa dengan chronic disease, contohnya diabetes, tensi, hipertensi, jantung. Itu akar masalahnya. Tadinya cuma penyakit-penyakit ringan, jarang BAB, sering masuk angin, sering apa. Tahu-tahu ujungnya gula darahnya nggak bisa turun. Tahu-tahu dia sudah punya sumbatan jantung. Masalah. Itu aku maksud. Kenapa tadi kan diceritain juga sama Mbak Ami, konstipasi juga disebabkan oleh penyakit bawaan, diabetes. Sekunder. Tapi itu sekunder. Tapi itu juga jadi pemicu. Awalnya karena detoksifikasinya dia udah nggak lancar. Dan memicu. Dan begitu tubuhnya penyebab penyakit kronik itu kan low grade inflammatory. Yes, itu. Low grade inflammation. Ya. Low grade inflammation ini paling terlihat ialah di mana? Yang paling sensitif sama inflamasi di mana? Lambung. Jadi orang-orang yang masih makan karbo tuh ngentengin ya paling kalau telat makan mah. Coba orang-orang yang di KM masih ada mah nggak? Terlalu terlambat telat makan. Tapi mahnya nggak seperti orang yang masih makan karbo. Kalau telat makan masuk angin. Kalau gitu orang KM yang makan cuma sekali 2 kali sehari masuk angin semua dong tiap hari. Enggak. Kenapa? Karena penyebab masuk anginnya itu inflamasi, bukan karena nggak masuk karbo. Penyebab mahnya itu inflamasi, bukan nggak karena masuk karbo. Gaya hidup KF justru anti-inflamasi. Makanya ususnya sudah jarang bermasalah lagi. Kalau ususnya udah jarang inflamasi, yang tadinya ada leaky gut, karena selalu inflamasi, akhirnya ususnya kembali baik. Akhirnya permeabilitas di ususnya kembali kuat. Jadi tidak gampang menimbulkan respon inflamasi. Kalau saranku, jangan kemasukan karbo lagi, koreksi elektrolitnya, kalau lemes, pastikan tidur bagus, BAB biarkan lancar, pastikan tidurnya bagus. Nah, tidurnya ini nih yang masalah. Nah, nggak bisa. Kalau dibantu dengan obat, itu gimana ya caranya ngilanginnya? Dengerin dulu. Ya. Kalau tujuan KF itu untuk mengobati sesuatu, jangan lupakan tidur. Kenapa? Apapun efek baik KF untuk mengobati, proses pengobatnya itu terjadi saat tidur. Kamu KF usahanya untuk mengobati sesuatu dalam tubuh kamu, tapi kamu tidurnya kurang. Nah, kapan efek KF untuk memperbaikinya terjadi? Padahal healingnya terjadi pada saat sleepingnya. Kalau bisa malah sering tidur. Kalau di awal-awal untuk pengobatan, kalau bisa malah sering tidur dulu. Olahraganya kapan mas? Nanti kalau udah fit, gitu aja. Tapi dia sering tidur dulu. Karena kalau di awal mulai KF tapi malah tidurnya kurang, ya kapan efek healing di KF itu terjadi? Karena healing itu terjadi saat tidur loh. Tidur itu saranku 6-8 jam. Tapi contohnya ada masalah tidur di malam harinya. Entah itu karena bolak-balik pipis lah, entah itu karena banyak pikiran koreksi semua. Tapi anyway, kalau sampai tidur di malam itu terhitung cuma 3-4 jam, bayar hutangnya di pagi atau siangnya gitu. Jadi aku nggak maksain harus ya karena mungkin ada kendala harus straight dari mulai tidur bangun 6 jam. Kadang-kadang kalau ada yang masalah belum itu bisa seperti itu.
Mudahnya hibernasi lagi pagi atau siangnya. Jangan paksain tidur malam itu cuma 3-4 jam, paginya harus ada kerjaan yang membuat stres berlebih, atau dia malah nggak tidur karena tertuntut duniawi, malah nggak beres. Mendingan bayar utang tidur dulu. Jadi saranku gitu. Coba jangan dibantu. Ya sebetulnya kalau udah sampai efek kronik, maksudnya sleep disordernya udah sampai kronik banget, obat tidur nggak dilarang sih. Cuma koreksi dulu dengan cara apa? Gantikan dulu siangnya atau pagi atau siangnya. Jadi totalin aja sehari aku dapat nggak minimal 6 jam. Itu dulu. Nanti kalau memang udah tidurnya masih susah juga, ya akhirnya kalau perlu obat tidur, akhirnya oke deh. Daripada karena kalau nggak tidur terus itu yang selalu membuat tubuhnya inflame terus. Jadi berusaha coba gantikan di pagi atau siangnya dulu. Kalau setiap malamnya kurang ya. Tapi kalau takut kurang, tidur lebih cepat. Jam 8 udah mulai start tidur. Jadi aku kalau tidur jam 10, jatuhnya tidur jam 12, ya mending jam 8 tidur, biar tahu-tahunya tidur deep sleep-nya jam 10. Nanti malam, misalnya jam 8 udah mulai merem di tempat tidur, jam 10-nya. Dan berusaha tidur di kondisi yang memungkinkan tidur lebih bagus. Contohnya, boleh ruangan gelap semua. Jangan banyak berisik. Suhu ruangan sesuai dengan suhu kesukaan tidurnya, nggak terlalu panas, nggak terlalu kedinginan. Nah, itu disesuaikan. Kalau perlu, pakai penutup mata. Kalau misalnya, aduh masih ada cahaya-cahaya mengganggu, kadang-kadang orang kalau tidurnya benar-benar gelap, itu terbantu banget. Bisa dibantu dengan penutup mata. Yang kayak apa itu namanya? Eye cover, itu bisa membantu supaya dia tidur dan jangan banyak bising. Dan jangan banyak pikiran sebelum tidur. Dan jangan minum terlalu banyak sebelum tidur. Kalau nggak mau diganggu bolak-balik pipis. Jadi kalau mau minum, tapi takut kurang minum, ya minum aja dari pagi sampai sore kan emang. Minumnya. Kalau malam ya minum secukupnya aja, kalau harus minum, tapi jangan berlebihan. Akhirnya apa? Sebelum tidur aku minum 2 seliter dulu. Ya gimana nggak bangun? Tubuh kalau apapun yang berlebihan harus dikeluarin, masa ditahan terus? Ya ini pipis. Nah kalau akhirnya yang buat susah tidur itu ternyata karena pipis malam, gimana supaya nggak selalu pipis malam? Ya kurangin aja minumnya pas menjelang tidur. Secukupnya. Terus kalau aku dehidrasi gimana? Ya enggak, kalau kamu minumnya benar dari pagi sampai sore ya nggak bakal dehidrasi. Gitu. Nah, itu Mas kadang-kadang yang suka paradigma khawatir itu loh. Ya kan? Mana? Kejawab nggak? Maaf ya. Oke. Makasih ya Mas Wisnu, ngasih. Siap, Ya, thank you sama-sama. Mbak Neni. Moga-moga bisa lebih tenang ya. Nanti kalau misalnya ada ini bisa japri ya kan, ke senior-senior di sini juga boleh. Ini aku nggak tahu nih teman-teman pemateri yang lain apakah ada pertanyaan atau ada diskusi apa ya? Soalnya di Poro Mas Tio sih. Lagian aku dilepas. Ya selesai. Habis kata Mas Tio penting. Iya, kalau konstipasi ini penting. Soalnya kan jadi pertanyaan umum. Maksudnya Sering ya. bolak-balik newbie itu belum terinform. Jadi banyak newbie itu yang baru masuk KM itu mereka masih kaget dengan efeknya konstipasi ini. Makanya aku juga selalu bilang perhatikan. Jadi nggak usah takut sumber serat kurang. Makanya gini. Kan kalau aku dari berapa poin tuh yang ada di protokol. Poin nomor 8 apa ya? Yang sumber serat. Ada alpukat, cincau hijau, ada apapun itu bisa digunakan. Kalau jadi jangan takut kurang serat. Aku kurang serat ya? Kalau memang penyebab konstipasinya karena kurang serat, banyak ini seratnya coba. Maksudnya coba bikin agar-agar yang banyak, alpukat yang banyak. Tetap nggak bisa BAB. Oh, berarti masalahnya bukan di volumenya. Masalahnya di ususmu terlalu malas. Nah, kan begitu dia aktif fisik, jadi lancar. Nah, begitu dia tidurnya bagus, jadi lancar. Kadang-kadang lebih banyak yang begitu dia makan alpukat kebanyakan, makan agar-agar kebanyakan, seratnya jadi banyak, tapi dia nggak bisa BAB juga. Simptomnya justru malah lebih parah. Asam lambungnya malah lebih parah. Kenapa? Makin banyak volumenya. Makin banyak volume kan harapannya kan kuat. Kalau makin banyak volume nggak keluar gimana? Karena ujungnya udah hidrasinya hilang, udah keras. Gimana? Tambah simptomatis nggak aku tanya sekarang? Iya, Simptomatis. pasti. Itu rahasianya. Pada pemateri yang lain terpaku tuh, sampai Pak Suyata juga terpaku. Pak Suyata, biar gak bengong, ayo closing statement. Kita udah hampir 4:30, silakan. Jam 4 ya. Ya, pada pemateri yang lain terpaku tuh sampai Pak Suyata juga terpaku. Pak Suyata biar gak bengong, ayo closing statement. Kita udah hampir setengah 5, silakan. Ya. Ya,
Kalau dari saya sih, buat yang baru pemula KF, jalanin aja, ikutin protokol, karena itu ya berdasarkan pengalaman saya dan yang warrior lainnya, ini udah jalan yang menurut saya paling benar ya untuk mencari sehat ya. Karena kenapa saya menjalankan KF, dulunya saya punya riwayat penyakit yang lumayan, yang kata dokter nggak bisa sembuh. Jadi sebelum KF itu saya kena fatty liver dari tahun 2006, lalu saya juga kena GERD dari tahun 2009, tahun 2013 saya batu empedu. Nah, belum anxiety ini saya paling lama nih. Dari semenjak saya kena GERD itu kayaknya pasangan itu sama anxiety. Betul. Jadi benar-benar berapa tahun itu saya jalanin hidup itu ya, yang namanya anxiety itu agak susah gerak ya, takut keluar rumah, segala macam aktivitas terbatas. Gitu. Akhirnya saya ketemu KF, ya awalnya saya jalan KF ini memang karena nekat sih. Nekat, nggak peduli hasilnya gimana, orang bilang makan. Karena sebelum KF terus terang, saya ngejalanin pola makan yang lain. Yang satu lagi, yang cuma makan sayur. Cukup lama, saya 1,5 tahun itu saya ngejalanin itu. Bilangnya sabu, Mas. Ya, saya jalan itu, Mas. Bilangnya sabu. Iya. Ferrari. Jadi jujur aja Mas, sebelum KF itu saya jalanin itu 1,5 tahun. Tapi memang masalah saya nggak selesai, masalah penyakit saya GERD-nya masih, anxiety-nya juga nggak berkurang segala macam. Sampai saya ketemu KF, ya KF ini saya lihat ada postingan kalau nggak salah itu siapa ya, Tepa atau siapa, saya baca, udah saya nekat aja. Gitu. Karena udah kepalang tahun nyoba ini nggak sembuh, nyoba ini nggak sembuh, saya coba KF. Saya coba KF kok, memang awal-awalnya kan saya konsultasi sama Mas Budi, sama Mas Tio juga, sampai ambruk-ambrukan kan, sampai saya masuk UGD juga karena dehidrasi. Ya cukup berat lah perjalanan saya di KF di awal. Tapi yang paling senang itu ketika 1 tahun KF itu saya coba tes batu empedu kan, karena kan menurut dokter itu harus diangkat. Ya, saya medical check-up, pasiennya bersih, nggak ada empedunya. Wah, udah semenjak itu saya udah terus yakin saya sama KF. Seru. Ya memang setahun pertama itu menjalani KF itu bagi saya itu sulit, Mas. Apalagi harus ngikutin protokol ya. Awal-awal tuh biasa saya makan sayur-sayuran, tiba-tiba harus saya stop semua. Yang saya kerja pertama KF itu kapan saya maintenance. Tujuannya apa? Pengen makan buah. Pengen. Kapan saya bisa maintenance nih gitu, karena tiba-tiba stop makan buah, cuma makan hewani, hampir setiap hari cek gula darah kan, wah ternyata belum naik, terus lama tuh Mas. Tapi setelah saya stabil mencapai GDP itu stabil di bawah 80, saya makan buah, saya makan sayur itu stabil. Yang saya rasakan ketika saya makan buah badan malah nggak enak. Sekarang kalau ditawarin malah nggak mau ya. Iya, memang kalau sekarang ini banyak senior-senior bilang tetap induksi ya saya tahu alasan mereka gitu, karena memang bukannya mereka mau tetap induksi, karena ketika masuk sayur atau buah pasti ada rasa berbeda di badan. Ini yang saya alami ya. Ya sampai sekarang ya saya alhamdulillah tetap jalanin KF. Kalau cheating niat nggak pernah saya sampai sekarang, karena saya udah merasakan manfaatnya sih. Ya, tapi kalau kecolongan mungkin pernah. Nah, tapi kalau dengan sengaja enggak ada hari cheating bagi saya. Hari cheating. Mantap. Oke, aku undang Cimina, silakan. Monggo. Oh, lompat dong. Nggak apa-apa. Emang sengaja. Closing statement saya cuma mau mengingatkan bahwa KF ataupun kalori restriction itu cuman pilihan jalan, pilihan kendaraan dan pilihan jalan yang kita yakini bisa membantu kita mencapai kesehatan. Jadi ya ada dua sisi nih, dua sisi pandang. Sisi pandang dari orang lain yang melihat kita, kalau orang lain ngapa-ngapain ngebully kita, ngomentarin yang pedes-pedes, ya sudahlah, ya kan, anggaplah kita lagi jalan kaki, orangnya kepo banget gitu ya. Padahal memang kita kepengen jalan kaki, apa salahnya gitu. Dari sisi kita sendiri,
ya kita juga mesti menghormati pilihan orang. Memang sih itu berat kalau menyangkut kepada orang-orang dekat, orang-orang yang kita sayangi, misalnya keluarga, saudara, teman baik gitu ya. Itu rasanya kayaknya nggak tega memang gitu. Tapi kita juga mesti ingat, kita nggak bisa menyelamatkan setiap orang. Dan tidak bisa merubah juga, ya kan. Jadi sayang-sayang juga lah kortisolnya kita daripada kita jadinya stres, ya kan. Yang penting kita sudah melakukan bagian kita udah sharing, orang yang nggak ngerti, kita udah coba dengan cara ini, pakai jalur ini ya, terus udah misalnya juga coba dengan cara dari belakang, dari tujuan dulu, dirun ke belakang sampai ke KF, masih juga orangnya nggak mau atau belum mendapatkan hidayah, ya sudah, kita tinggalkan dulu sementara, daripada kitanya yang ambruk karena kortisol. Itu aja sih. Oke. Mantap. Nggak bisa ngomong Mas Tio aja sampai ngantuk-ngantuk. Mas, jangan ngantuk, Mas. Mas Tio. Kopiku dalam. Ayo, Mbak Nur. Ya, Mbak Nur. Mbak Nur sudah. Silakan, Mbak. Kalau sehat adalah pilihan, maka saya memilih sehat. Nah, dengan sehat maka ibadah nikmat. Sehat sekalian beribadah sekalian dapat sehatnya adalah dengan berpuasa. Sekali lagi falsafah kita laksanakan puasa dan tetap mempertahankan kondisi puasa walaupun tidak sedang puasa. Maka ibadah dan sehat kita dapat. Itu, Mas. Pede tapi dalam. Semua orang mau enjoy berpuasa, semua orang mau sehat, tapi banyak yang masih belum paham, banyak yang kadang-kadang maunya instan, banyak yang perlu dirubah mindset, banyak yang perlu dirubah kebiasaan, dan itu memang tidak mudah. Tapi seperti contoh, seperti Pak Suyanta, Imina, Mbak Nur Sauda, dan juga Mbak Ami, dan juga para warrior lainnya, ya kan, termasuk founder kita pun yang sampai detik ini sudah 12 tahun berjalan, dan sebentar lagi komunitas kita 5 tahun ya, bakal banyak living proof ya Mas ya. Bakal banyak living proof yang siap untuk diambil progress lab-nya kalau memang dirasa ginjal apapun itu, ya kan. Kita buktikan sama-sama ya bahwa orang lain boleh menunggu, biarkan mereka menunggu, ya kan. Kita hargai pilihan mereka karena kita semua juga punya pilihan kita masing-masing. Ya, Mas Tio, monggo closing. Oke, mudah-mudahan dan Mbak Ami udah live ya, nggak bisa kasih closing? Iya, sudah. Oh sudah ya, live. Tapi foto udah kan? Foto sudah. Sudah. Oke, sip. Sip. Oke. Nah, jadi ini hari ini bagus banget nih materinya buat para newbie, virtual bazar, isinya juga bagus banget buat support sistem para newbie kalau mau startup. Ya, terus pesan-pesan yang didapat, rasionalisasi dari mulai pagi di masa pandemi, pencegahan COVID, ya, masa pandemi penting, kenapa gaya hidup kita sangat membantu dalam bersifat profilaktik dan bahkan terapeutik terhadap infeksi sehingga mencegah fatalitasnya udah dijelaskan. Nah, terus sama Mbak Mina yang mencerahkan, ya, lebih mencerahkan lagi tadi mengenai apa sih gaya hidup ketofastosis itu, akhirnya Indiannya seperti apa sih, Indian of mind ya. Kenapa kita pas dengan ini, terus Mbak Ami juga menunjukkan pentingnya bahwa konstipasi itu harus sesuatu yang harus segera resolve. Kenapa? Jalur detoksifikasi manusia tidak boleh terhambat, dan aku juga selalu gitu. Aku selalu menanyakan apakah kamu konstipasi, apakah kamu insomnia. Itu dua hal ini yang selalu aku tanyakan kalau orang japri ke aku. Sebelum panjang lebar mereka nanya solusi yang macam-macam dari gejala-gejala mereka. Ini semua bagus semua materi hari ini. Dan semoga bermanfaat. Mudah-mudahan para warrior selalu menantikan SFH. Jangan malas untuk belajar. Di KF, prinsip kita ini. Knowledge is for share, not for sale. Ya, ingat ya. Knowledge for share, not for sale. Jadi
Jangan ketakutan. Wah, aku pasti yang bagi terutama yang bagi belum tahu dan nggak ikut SFH karena berpikir nanti aku disuruh bayar ini, nggak ada. Dan bagi para peserta virtual bazar yang mungkin karena mereka belum siap atau apa, kalau bisa dipercepat kesiapannya, manfaatkan kesempatan SFH ini untuk berpromosi. Karena dari sisi aku butuh support system. Dari sisi para vendor mungkin insya Allah jadi ladang rezeki. Jadi kita sama-sama mutualisme cari rezeki di KF. Aku sangat mengizinkan. Tidak ada cas apapun dari aku untuk mencari rezeki di KF. Aku tidak minta sepeser pun apapun keuntungannya. I'm not a taker, I'm a giver. Jadi manfaatkan. Aku yang penting ini lokap. Karena aku nggak bisa kerja sendirian di sini nih. Aku pengen mencerahkan banyak orang, menunjukkan betapa baiknya gaya hidup membatasi kalori dan rendah karbo ini. Tapi kalau cuman aku tunjukkan teknikalnya terus, untuk menjalaninya nggak ada support system, nggak ada dukungan komunitas, nggak ada dukungan kebutuhan untuk melengkapi apa yang mereka butuhkan sehari-hari, ya sulit juga. Ingat nggak dulu aku stresnya kayak apa 2016 awalnya, semuanya nanyanya ke aku, semuanya mintanya ke aku. Mau makan keto five food nanyanya ke aku, ya stres aja aku. Mesti jual siapin, mesti bikin kue, apa-apa. Nah, sekarang alhamdulillah aku bisa lebih fokus. Alhamdulillah, ya walaupun japlan banyak, masih bisa ketakar sama aku. Dibanding kalau dulu aku harus melakukan semuanya sendiri. Jadi, pentingnya support system itu. Selain aku dibantuin mentorin, aku dibantuin memenuhi kebutuhan mereka, kan alhamdulillah komunitasnya jadi kuat. Jadi, harapanku komunitas kita itu, karena komunitas ini untuk warrior, keuntungannya juga harus balik ke warrior, bukan ke orang di luar komunitas kita. Jadi, bantu bikin support system di komunitas ini, bantu aku. Pokoknya aku bantu mencerahkan, aku bantu support teknik. Aku anggap aja di KF itu aku cuma technical support deh. Technical support untuk masalah fisiologi apa-apa aku bantu semua, aku jelaskan gini-gini. Dan juga para warrior yang ilmunya berkembang juga nanti bakal banyak bantu aku untuk mengisi SFH dan TFH jadi narasumber sebagainya untuk mencerahkan kita. Dan pesanku untuk para vendor untuk membantuku di support system. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini, komunitas kita selalu aktif, selalu rame, selalu sharing knowledge with love, selalu menginspirasi satu sama lain. Jadi support antar warriors dan juga support system jalan, insya Allah kita sebagai family by lifestyle akan everlast. Kita sebagai minoritas akan kuat di antara mayoritas yang masih karbo. Oke. Semoga bermanfaat SFH hari ini. Mantap. Thank you, Mas. Selalu supportnya tidak pernah berhenti, ya kan, untuk selalu mencerahkan, mengedukasi siapapun yang mau mendengarkan, ya, dan juga memberi kesempatan kepada kami, para warrior, untuk juga bisa berbagi dan juga mengkreasikan lewat semua yang bisa dikreasikan, entah itu saling memberkati sesama warrior lewat talenta, keterampilan tangannya, dan juga kemampuan juga membantu Mas Tio untuk bisa melengkapi dari sisi membantu mementor ataupun ikut men-sharingkan apa yang menjadi testimoni. Ya, thank you. Teman-teman, kita sudah selesai tepat jam 16.30 ya. Kita akan jumpa lagi di 2 minggu lagi SFH. Tentunya dengan pemateri yang lain lagi, dan jangan lupakan setiap 2 minggu sekali, setiap minggu ada 2 kali TFH kelas kecil kita untuk pendalaman materi. Masih juga nanti ada minggu depan berarti Rabu dan minggu besok berarti Rabu. Minggu ini minggu ini Rabu dan Sabtu, Mas. Ini kan hari Minggu ini. Misalkan minggu depan. Rabu dan Jumat. Mulai minggu depan, ya. Ini kan hari Minggu, Mas. Pasti minggu ini. Rabu udah lewat. Ini yang benar. Rabu dan Sabtu, ya. Rabu dan Jumat. Sabtu, Rabu dan Sabtu, Mas. Oh ya, Rabu dan Sabtu ya, betul. Ya, Rabu dan Sabtu. Rabu dan Sabtu. Tunggu TFA berikutnya. Nanti aku berburu narasumber lagi. Oke,